Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah jannallahu wa iyyakum. Pagi ini kita akan mengkaji sebuah tema, akhirat adalah tujuan utama bagi seorang mukmin. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, maka ketika disebutkan kalimat akhirat, al-akhirah, maka pasti di tempat yang terpuji. Sebaliknya ketika disebut kata ad-dunya di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti di tempat yang tercela. Silahkan kalian baca Al-Quran, ketika mendapati kalimat tersebut, demikian keadaannya. Dan tidak bisa disamakan. Dunia pasti sirna. Akhirat kekal abadi. Pasti bertolak belakang. Pasti bertolak belakang. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man talabad dunya fa'adarra bil akhirah. Wa man talabal akhirah fa'adarra bid dunya. Fa'adirru al-faniya lil baqi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencari dunia, menginginkan dunia, pasti dia akan mengorbankan akhirat. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, pasti dia akan mengorbankan dunia. Karena memang dunia dan akhirat ini bertolak belakang. Ketika seorang dia kuat keinginannya terhadap dunia, maka semakin menjauh dari akhirat. Semakin kuat keinginannya menuju akhirat, semakin menjauh dari dunia. Seolah-olah dia nggak penting terhadap dunia karena dia kuat sekali keinginannya terhadap akhirat. Ini dua hal yang tidak bisa disamakan. Rasulullah SAW, beliau adalah seorang pembimbing, bukan sekedar penyampai, ya. Bahwasanya barang siapa yang menginginkan dunia, dia pasti akan mengorbankan akhirat. Barang siapa yang menginginkan akhirat pasti mengorbankan dunia. Dan Rasulullah diam, membiarkan begitu saja. Silahkan umatnya mau nyari dunia ya silahkan, mencari akhirat ya silahkan. Nah, itu bukan tipe Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia murabbi, dia pembimbing yang mengarahkan umat ini kepada yang terbaik. Ketika Rasulullah mengatakan man talabad dunya fa adarra bil akhirah wa man talabal akhirah fa adarra bid dunya fa adarra bid dunya,
Lalu Rasulullah mengatakan, fa'adirul faniya lil baqi. Oleh karena itu, korbankanlah yang sifatnya faniya, yang sifatnya sementara. Yaitu maksudnya korbankan duniamu. Ya. Lil baqi. Untuk sesuatu yang kekal abadi. Inilah dunia dan akhirat. Seorang mukmin tentunya, seorang mukmin yang akil, jelas akan mengutamakan akhirat daripada dunia. Ini sekali lagi orang mukmin yang akil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian lebih mementingkan, lebih mengutamakan, lebih mengedepankan dunia daripada akhirat. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Berita dari Allah ini. Keumuman manusia banyak mengutamakan dunia. Silakan antum lihat di Batam ini. Pagi-pagi luar biasa. Mengejar dunia. Gak ingin kehilangan dunia. Gak ingin dunianya berkurang. Padahal Allah mengatakan, wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kesenangan yang ada di akhirat jauh lebih baik daripada kesenangan yang ada di dunia. Kenikmatan yang ada di akhirat jauh lebih nikmat daripada kenikmatan yang ada di dunia. Wa abqa, dan lebih kekal. Di dunia pasti sirna. Kalian merasakan nikmat apapun pasti sirna. Ya, mungkin untuk bosan. Di akhirat tidak pernah rasa bosan, tidak pernah. Mendapat kenikmatan yang ada di akhirat tidak ada yang bosan. Ini kita terus membaca Al-Quran, baca hadis-hadis Nabi. Ya. Kalau kita dapatin akhirat, kalimat akhirat, kalimat dunia, demikian caranya. Ketika disebutkan akhirat, di tempat yang terpuji. Ketika disebutkan dunia, di tempat yang tercela. Pernah Rasulullah SAW pergi ke pasar, dikerumuni oleh para sahabat radhiyallahu anhum, juga orang-orang yang lainnya. Dikerumuni oleh manusia. Kemudian Rasulullah mendapati seekor kambing yang sudah jadi bangkai. Dalam keadaan kambing itu cacat. Cacat dan dalam keadaan sebagai bangkai. Para sahabat gak selera dengan kambing tersebut. Cici. Sikapnya terhadap kambing itu. Kemudian Rasulullah. Ini penggambaran Rasulullah. Masya Allah ya. Maukah kalian mengganti kambing ini dengan 1 dinar? Para sahabat melihat kambing yang cacat dalam keadaan bangkai lagi. Tidak ada yang mau. Untuk beli 1 dinar ya, murah sebetulnya ya. Tidak mau. Kemudian Rasulullah menurunkan lagi. Siapa di antara kalian yang mau kambing ini balas, yakni gratis, tidak usah bayar. Sahabat, melihat kambing yang sudah jadi bangkai, cacat lagi. Apa yang kita perbuat ya Rasulullah terhadap kambing ini? Para sahabat luar biasa ya. Apa yang kita perbuat untuk kambing ini? Kalau seandainya hidup, nih, Masya Allah. Kalau seandainya hidup, dia asal. Dia punya cacat. Subhanallah. Seandainya hidup saja nggak mau sahabat. Cacat itu apa ya? Nggak bisa dibanggakan dengan sesuatu yang seperti ini. Ini kambing saya hebat kan ya, cacat. Betul. Nggak ada yang bangga dengan yang seperti itu. Apalagi bangkai lagi. Tambah cicik, tambah nggak selera sama sekali. Sikapnya sahabat terhadap kambing ini, luar biasa. Nggak selera sama sekali. Karena gak ada yang bisa dibanggakan dengan kambing tersebut. Seandainya hidup saja gak bisa berbangga-bangga dengan kambing yang cacat. Ketika Rasulullah melihat sikap sahabat seperti itu,
Maka Rasulullah mengatakannya, dunia di sisi Allah jauh lebih hina daripada pandangan kalian terhadap kambing tersebut. Disebutkan kalimat dunia pasti di tempat yang hina, pasti di tempat yang tercela. Dunia di sisi Allah itu lebih hina daripada sikap kalian terhadap kambing yang cacat, yang dalam keadaan sebagai bangkai. Subhanallah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakannya, "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udatin lama syakallahu al-kafira al-ma'a awala syarbat al-ma'." Lama syaqqa Allahul kafira syurbatal ma'. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya dunia itu memiliki nilai seberat satu sayap nyamuk. Satu sayap nyamuk kira-kira berapa kintal atau berapa kilo? Ada 1 kilo, 1 ons saja nggak sampai, 1 gram saja nggak sampai. Tahu nyamuk ya, yang kecil itu sayapnya lagi. Kalau seandainya dunia itu punya nilai seberat 1 sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir walaupun dengan seteguk air. Karena dunia tidak ada nilainya. Orang kafir mengumpulkan hartanya, ya, dibiarkan. Oh, nggak ada nilainya. Siapapun ambil ya, nggak ada nilainya. Kalau sesuatu yang nggak ada nilainya itu orang kehilangan itu nggak kecewa dia, nggak sedih dia. Coba kalau disebutkan dunia, pasti tempat yang tercela ya. Jadi dunia nggak ada nilainya, gitu ya. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, di sisi Rasulnya dibikin orang-orang yang betul-betul menuju akhirat. Tujuannya memang akhirat. Wah, terlalu banyak kita membahas ayat, hadis yang terkait dengan nilai dari keduanya ini. Sehingga kalau kita perhatikan kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum, itu luar biasa di dalam berpegang teguh dengan agama. Betul-betul ya, mengutamakan akhirat daripada dunia. Tidak ada isar dalam masalah akhirat. Ini banyak kejadian-kejadian yang dialami oleh para sahabat. Mereka tidaklah yang diinginkan kecuali jannah. Subhanallah. Ini para sahabat yang diutamakan akhirat. Jannah. Pertanyaan-pertanyaan sahabat kepada Rasul luar biasa. Terkait dengan akhirat. Di antaranya, ya Rasulullah, akhbirni anil amal yudakhilunil jannah wa yubaiduni minan nar. Ya Rasulullah, beritakanlah kepadaku tentang suatu amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam jannah dan menjauhkan diriku dari an-nar, dari adab. Luar biasa para sahabat. Pertanyaannya luar biasa. Kalau sahabat itu di depan Rasul sudah Masya Allah ya, mendengar nasihat-nasihat Rasul. Luar biasa para sahabat tersebut. Seolah-olah mereka itu menyaksikan jannah, menyaksikan neraka. Gitu. Semangat untuk melakukan amalan-amalan yang bisa memasukkan dalam jannah. Dan begitu jauhnya mereka terhadap amalan-amalan yang menyebabkan mereka masuk neraka. Seperti sahabat Hanzalah pernah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Kalau secara lafadznya dikatakan, telah munafik Hanzalah. Ini bukan kata-kata sembarangan ini, nifaq. Yang tidak pantas bagi seorang mukmin memiliki sifat nifaq. Jika berkata dusta, jika berjanji tidak menepati, jika diberi amanah berkhianat,
jika berseteru, ya, bertikai, melakukan kecurangan, na'udzubillah. Itu sifat munafik. Tidak pantas bagi seorang mukmin. Tiba-tiba Hanzalah mengatakan nafaqah, alhamdulillah. Abu Bakar mendengar seperti itu, wih, kaget dia, terkejut dia. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah SAW. Dan Hanzalah mengatakan demikian. Ini Masya Allah. Hatinya sahabat luar biasa. Jangan dibandingkan dengan hati kita. Beliau mengatakan nafaqah Hanzalah. Kemudian menceritakan sebabnya kenapa. Ya Rasulullah, kalau aku berada di hadapan engkau ya Rasulullah, aku seolah-olah melihat jannah, melihat an-nar. Aku semangat untuk beramal akhirat. Aku tinggalkan maksiat-maksiat. Kalau mendengarkan nasihat Rasulullah, tergugah hatinya, semangat hatinya. Tetapi ketika kami berkumpul dengan keluarga-keluarga kami, ya Rasul, kami tersibukkan dengan dunia. Masya. Jangan antum bayangkan kalau Hanzalah tersibukkan dengan dunia seperti tersibuknya orang-orang yang ada sekarang ini terhadap dunia. Jangan. Ya. Jangan disamakan dengan orang-orang yang sekarang sibuk mencari dunia 24 jam. Kalau seandainya satu hari itu ada 29 jam, oh dipakai semua. Merasa kurang 24 jam itu. Na'udzubillah. Bukan tipe seperti itu Hanzalah. Ya. Karena iman yang ada dalam hatinya. Melakukan dosa sedikit. Sudah bagi dia luar biasa. Hingga para sahabat luar biasa. Mengejar akhirat. Mengedepankan akhirat. Karena mereka mengedepankan akhirat. Para sahabat mudah sekali mereka melakukan isar kepada saudaranya. Dalam masalah dunia. Karena yang dikejar akhirat. Dalam masalah dunia, isar mereka ini ya. Mengedepankan saudaranya, masalah dunianya dia kasih. Karena ngerti tentang akhirat. Terutama orang-orang Ansor, luar biasa. Mereka betul-betul ya, mengejar akhirat. Mengedepankan akhirat daripada dunia. Walaupun mereka sangat butuh. Kalau kana bihim khososoh. Sekalipun mereka itu sangat butuh. Khososoh itu adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Dan ini terjadi pada para sahabat memang, terutama orang-orang Ansor. Pernah Rasulullah SAW didatangi oleh seorang tamu Rasul SAW. Dalam keadaan dia sudah sekian lama nggak makan. Rasulullah mengutus bagian sahabat untuk datang ke rumah-rumah Rasul SAW. Karena Rasulullah istrinya banyak. Datang, diutus Rasulullah untuk menanyakan apakah ada makanan di rumah untuk menjamu tamunya ini. Karena kasihan ya. Maka para utusan-utusan tersebut kembali kepada Rasulullah memberitakan ketika mereka datang ya, bertanya kepada istri-istri Rasul apakah ada makanan di rumah. Semua istri Rasul mengatakan tidak ada makanan kecuali air. Ini presiden ya. Ini raja ya. Istri-istrinya sabar. Memang demikian orang-orang ini. Luar biasa sabar, tabah ya, dalam menghadapi kehidupan dunia. Coba kita perhatikan. Dalam masalah dunia. Di rumah Rasul sebagai, kalau sekarang mungkin dikatakan presiden ya. Presiden ya. Raja ini ya. Raja suatu negara. Subhanallah. Ternyata makanan di rumah bukan 1, 2, tapi semua istrinya ya, memberitakan tidak ada makanan kecuali air. Ya memang bagi mereka demikian keadaan dunia tersebut. Kondisinya jauh lebih miskin daripada kita. Yang paling miskin di dunia ini mungkin. Anda pelajari itu ya. Sahabat demikian juga para sahabat. Subhanallah. Terutama yang Ashabus Suffah. Yang mereka tinggal di masjid. Seperti Abu Hurairah. Banyak kisah-kisah ini dah. Masalah dunia mereka betul-betul
Gak bergeming hatinya ya. Mereka ini yang tinggal di masjid itu gak punya pakaian kecuali apa ya? Yang ada cuma satu ya. Kalau dicuci sudah gak bisa berpakaian sudah. Bahkan sahabat yang dijadikan gubernur, demikian kalau sudah waktunya harus dicuci, dia gak keluar. Subhanallah. Karena harus menunggu pakaiannya sampai kering baru keluar lagi. Ada sebagian demikian yang dijadikan gubernur. Dan juga pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sholat, tiba-tiba jatuh. Orang melihatnya pingsan. Bukan. Abu Hurairah ketika sholat itu karena sangat laparnya, gak kuat menahan tubuhnya lama berdiri. Ada di antara kita yang kira-kira sholatnya sahabat khusyuk lah ya. Jatuhnya tuh karena memang gak kuat nahan lapar. Masya Allah. Nih kehidupan Rasulullah sahabat terhadap dunia rendah di mata mereka. Kalau akhirat jangan tanya. Gak ada isar kalau dalam masalah akhirat. Ada anak sama orang tuanya. Ketika Rasulullah SAW mengumandangkan untuk jihad, maka orang tuanya ini, sang ayah kepingin berangkat. Sang anak ingin berangkat juga. Ribut ini ya. Sudahlah nak, kamu ngalah, aku kan orang tua kamu. Ya sudah pak ya. Kalau mungkin dibahasakan kita sudah ayah sudah tua, biar saya saja yang berangkat. Gak mau ngalah. Maunya berangkat. Masing-masing ini mau berangkat. Sampai terpaksa harus datang pada Rasul. Biar ditetapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam siapa yang berangkat. Karena melihat dua-duanya semangat. Kan? Masya Allah, Rasul ini orang yang Masya Allah. Orang yang hikmah. Maka Rasulullah, sudah kalau gitu diundi. Karena yang disebutkan namanya, dia yang berangkat. Akhirnya diundi. Subhanallah. Yang keluar ternyata nama anaknya. Bukan berarti kalau jadi orang tua sudah diundi selesai sudah. Tapi karena ayahnya betul-betul keinginannya terhadap akhirat luar biasa, meminta kepada anaknya masih. Sudah nak, aku saja berangkat. Tetap tidak mau. Tidak mau isar ya. Sampai anaknya mengatakan, wahai ayahku ya. Kalau seandainya ini bukan jannah, aku akan mendahulukan engkau ayahku. Tapi karena ini jannah, maaf ayahku. Terpaksa aku harus berangkat. Masya Allah. Ini sahabat. Tujuannya akhirat. Dalam masalah dunia betul-betul mereka ya isar ya. Kepada saudaranya. Pernah suatu pertempuran. Di pertempuran ya. Di depan. Ada suara yang merintih. Kehausan. Mengatakan alma. Saya butuh air. Saya butuh air. Dengar sahabatnya yang satunya. Saudaranya butuh air. Segera dia datang kepada saudaranya tersebut. Lalu memberikan air tersebut kepada saudara. Ketika sahabat ini mau meneguh air tersebut, mendengar suaranya yang di depan, suara yang ada depan. Alma, saya butuh air. Gak jadi minum dia. Dalam keadaan dia sangat butuh. Gak jadi minum. Lalu mengatakan kepada saudara, tolong kasihkan air ini kepada sahabatku. Dia lebih membutuhkan air ini daripada aku. Masya Allah. Air sahabat ini datang ke orang yang kedua ini. Dikasihkanlah air tersebut. Ketika dia mau meneguh air, tiba-tiba mendengar suara depan lagi. Alma, aku butuh air. Masya Allah. Gak jadi minum orang yang kedua ini. Dan menyuruh sahabat tersebut untuk datang kepada saudaranya yang di depan tadi yang meminta air. Masya Allah. Kemudian datanglah sahabat ini. Dan orang yang ketiga ini ketika dikasihkan air tersebut, subhanallah, meninggal. Terlambat sudah. Maka sahabat yang bawa air ini kembali kepada ke orang yang kedua. Ternyata juga meninggal. Karena betul-betul
betul-betul sangat butuh kepada air. Dalam keadaan jihad lah ya. Kehabisan bekal. Haus sampai berteriak. Merintih. Kehausan. Ternyata orang kedua ini juga meninggal. Kemudian sahabat ini datang kepada orang yang pertama. Ternyata yang pertama pun juga meninggal dunia. Subhanallah. Mereka mengutamakan saudaranya dalam masalah dunia. Inilah sahabat radhiyallahu anhu. Ihwati fillah azanillahu wa iyyakum. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Berkata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah taala, "Fal mu'minul aqilu la yakhtaru al-arda 'ala al-ajwad. Wa la yadi'u laddata sa'atin bitarhatil abad." Seorang mukmin yang berakal la yakhtar al-arda 'ala al-ajwad. Seorang mukmin yang berakal, dia tidak akan memilih sesuatu yang paling buruk, paling jelek daripada sesuatu yang paling bagus. Dunia sama akhirat. Dunia paling rendah, akhirat paling bagus. Seorang mukmin yang berakal tentunya tidak akan memilih al-arda, maksudnya dunia, al-ajwad, maksudnya akhirat. Kemudian Imam As-Sa'di melanjutkan, fahubbud dunya wa itharuha 'alal akhirah ra'su kulli khati'ah. Kecintaan terhadap dunia dan mengutamakan, mengedepankan dunia daripada akhirat itu merupakan ra'su kulli khati'ah, pangkal segala kesalahan. Ihwati fillah azanillahu wa iyyakum. Setan yang dipimpin oleh iblis laknatullah, mereka ingin menyesatkan seluruh manusia. Supaya apa? Supaya mereka manusia-manusia ini menjadi penghuni neraka as-sa'ir. Bagaimana caranya? Iblis dan setan-setan tersebut mengajak manusia ini supaya masuk neraka. Apa yang dilakukan oleh iblis dan setan-setan ini? Yang mana iblis laknatullah, karena dia telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sikap sombongnya, tidak mau tunduk terhadap perintah Allah Tabaraka wa taala. Merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Ini iblis, sifatnya jelek sekali. Sesat gara-gara kesombongan yang ada pada diri, sehingga Allah sesatkan dia. Maka iblis mengatakan kepada Allah, ini luar biasa nih. Angkuhnya luar biasa. Gak mau sujud kepada Adam. Merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Iblis mengatakan, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Wahai Rabbku, karena sebab engkau telah menyesatkan aku, maka aku jadikan dunia ini indah bagi manusia. Dan aku dorong manusia tersebut untuk mengutamakan dunia daripada akhirat. Itu maknanya, la uzayyinanna lahum fil ardi. Aku bikin indah dunia ini. Dan aku dorong manusia ini untuk mengedepankan, mengutamakan dunia daripada akhirat. Luar biasa nih. Ini jahat. Iblis dan para sayatin ini. Jahat. Betul-betul menyesatkan manusia. Dengan cara apa? Yaitu tadi. Digambarkan dunia ini indah sekali. Dan dipacu keinginan manusia ini agar mengedepankan dunia daripada akhirat. Kalau ada pilihan, kamu mau
ini atau mau itu. Mau dunia apa mau akhirat. Oleh setan dan iblis ini dipacu untuk mengedepankan dunia. Subhanallah. Inilah la uzayyinanna lahum fil ardi. Kemudian wala ughwiyannahum ajmain, dan aku betul-betul akan menyesatkan mereka. Aku halangi mereka dari siratal mustaqim. Ketika mau datang, mau berada di atas siratal mustaqim, dicegah oleh setan. Dicegah oleh iblis. Subhanallah. Sehingga berat untuk melakukan al-haq. Manusia ini berat. Inilah musuh. Dipacu untuk mengedepankan dunia. Ketika mau istiqomah di atas siratal mustaqim, mau thalabul ilm, mau baca Al-Quran, sudah dicegah. Dihalang-halangi. Ada ini, ada itu. Ada saja alasan-alasan. Pinter. Setan itu ya. Digambarkan dunia indah sehingga dipacu manusia ini untuk mengedepankan dunia daripada akhirat. Dan ketika menuju akhirat dihalang-halangi. Jangan, nanti kamu begini. Jangan, nanti kamu begini. Inilah iblis dan setan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Betul-betul menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kecuali hamba-hambamu, kata iblis, kecuali hamba-hambamu. Di antara mereka itu, di antara manusia ini, yang mukhlasin. Yang engkau khususkan, yang engkau pilih, yang engkau istimewakan. Karena keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah. Karena iman yang kokoh yang ada pada mereka. Sehingga tipu daya iblis tidak bisa mempengaruhi keimanan mereka. Karena kokoh. Dibangun di atas ilmu imannya tersebut. Dan karena tawakalnya mereka kepada Allah. Betul-betul mereka bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang sulit untuk diganggu oleh iblis, laknatullah. Alhamdulillah zanallahu wa iyyakum. Jika kita mengetahui ayat, hadis, kisah-kisah sahabat, ini sebagian saja cuma ya. Maka kita sebagai orang mukmin hendaklah tujuannya menuju akhirat. Utamakan akhirat. Jangan takut masalah dunia. Kalau seorang betul-betul dia niatnya, tujuannya akhirat. Dia melakukan amalan, mengucapkan suatu, memang tujuannya itu akhirat sudah. Mengharapkan pahala, mencari keridhaan Allah, bagaimana bisa masuk jannah, ini akhirat. Mengharapkan perjumpaan dengan Allah, ini akhirat. Bagaimana Allah ridho pada dirinya, sekalipun seluruh manusia membenci. Bagaimana Allah memuji dia, walaupun dicaci maki oleh seluruh manusia. Bagaimana Allah tidak marah kepada dirinya, walaupun seluruh manusia memuji dia. Masya Allah. Ini yang tujuannya akhirat. Jangan khawatir ya, semua makhluk ini, bukankah Allah yang menciptakannya? Jelas Allah semuanya. Bukankah Allah yang memberikan rezeki semua makhluk ini? Dan makhluk ini atas tanggungan Allah. Allah sendiri ya, yang mewajibkan dirinya untuk memberi rezeki kepada makhluk ini. Hatta orang kafir. Allah ya, yang menanggung rezekinya. Maka lakukanlah sebab-sebab yang bisa mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan solusi-solusi, jalan keluar dari problem permasalahan yang dia hadapi. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang bertakwa tersebut dari sisi yang tidak dia sangka. Akan datang rezeki, pasti akan datang. Ayat jelas. Demikian juga hadis Nabi SAW. Yang Rasulullah SAW mengatakan, man kanatil akhiratu hammahu ja'ala ginahu fi qalbihi wa jama'a syamlahu wa atat sudunya wa hiya raghimah
Wa man kanatid dunya hammahu ja'ala faqrahu baina ainaihi afarraqa syamlahu wa lam ta'ti dunya illa ma qaddaralah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang akhirat itu sebagai ham dia. Ham itu artinya niatan dia, tujuan dia. Berbuat ya untuk akhirat. Ya walaupun amalan tersebut ringan. Dia tahu hadis ya, pernah baca ya. Seorang bisa masuk jannah disebabkan cuma menyingkirkan gangguan di jalan. Jalan yang dilalui oleh manusia ini, wah ini misalkan ada pecahan kaca. Wah, kalau saudaraku lewat di sini, nanti akan termadorotkan. Diambil. Ini menyingkirkan ada dari jalan. Dengan sebab itu masuknya asal ikhlas. Amalan ringan sebetulnya. Tapi karena tujuannya akhirat, ingin masuk jannah. Nah, ini besar ya. Niat ini punya pengaruh yang besar. Amalan yang kecil, Masya Allah, cuma menyingkirkan gangguan. Ada pecahan kaca atau ada kulit pisangnya yang membuat kepleset orang. Atau ada apa saja sesuatu yang bau orang lain itu terganggu penciumannya ya. Diambil, dibuang, disingkirkan. Amalan sepele. Tuh sambil jalan bisa kok ya. Ada sampah taruh tempat sana supaya indah ya. Karena Allah Jamil, yuhibbul jamal. Dikaitkan dengan ayat, dikaitkan dengan hadis. Melakukannya itu, kenapa kamu buang sampah? Jamil, yuhibbul jamal. Ini dicintai Allah. Lah kenapa kamu melakukan ini supaya mendapatkan kecintaan Allah? Saya kepingin masuk jannah, akhirat. Melakukannya, niatnya akhirat. Tapi kalau orang nggak peduli dengan akhirat, ada sampah, ada ini, biar aja sudah. Nanti ada petugasnya. Wah sudah ada ami-ami yang digaji kok. Insyaallah. Kalau tujuan akhirat ini semuanya ini masjid ini insyaallah bersih terus. Karena ini rumah Allah. Tempat yang paling baik di muka bumi, masjid. Masya Allah. Kalau tujuan akhirat, amalan yang kecil itu luar biasa. Orang bisa masuk jannah gara-gara itu. Makanya salah satu imam mengatakan rubba amalin saghirin tu'addimuhun niyah. Betapa banyak amalan yang sepele, yang rendah ya, tapi jadi besar pahalanya disebabkan niat. Jadi akhwat tolong niatkan segala sesuatu itu karena Allah, karena akhirat, untuk akhirat kita. Rasulullah mengatakan man kanatil akhiratu hammahu. Barang siapa yang akhirat itu sebagai niatan dia, tujuan dia, ya, menolong saudaranya, bukan karena saudaranya nanti ini membalas jasa pada dia. Nah, itu tujuan dunia. Ya. Dia menolong saudaranya memang karena saudaranya ini butuh ditolong. Kemudian dia ingat hadis Nabi. Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudara. Akhirat supaya mendapatkan pertolongan dari Allah, terutama nanti di akhirat ya? Supaya Allah menolong dia dari azab an-nar. Barang siapa yang akhirat sebagai tujuan hidup dia ya? Melakukan aktivitas karena akhirat, karena ingin masuk jannah, karena ingin mendapatkan pahala insyaallah, karena takut azab Allah ya? Ini tujuan akhirat ya? Maka kata Rasulullah, ja'alallahu ginahu fi qalbi. Maka Allah akan memberikan kecukupannya di dalam dada hamba tersebut, dalam hati orang tersebut, sehingga dia merasa cukup. Namanya cukup, gak butuh lagi terhadap sesuatu. Walaupun dia hidupnya sederhana, tapi karena hatinya diberi kecukupan Allah, ya dunia ada, sederhana, dia makan seadanya. Masya Allah cukup dia. Sehingga dia
Gak butuh nyari tambahan. Gak capek hatinya, gak pusing hatinya, gak memikirkan bagaimana dapat ini, bagaimana caranya supaya tambah ini. Tidak cukup. Ini nikmat. Diberi kecukupan. Walaupun ya sederhana dia. Berbeda dengan orang yang tidak diberi kecukupan Allah. Ya? Sengsara dia. Ini yang pertama. Yang kedua. Wa jama'a syamlahu. Allah kumpulkan urusannya. Yang tadinya urusannya orang tersebut, hamba tersebut, porak-poranda ya. Kacau balau ya. Sudah gak beres urusannya. Belum selesai. Yang ini belum selesai. Yang itu belum selesai. Aduh, banyak sekali urusannya. Karena dia tujuannya akhirat. Jama'allahu samlau. Tiba-tiba saya selesai. Yang ini selesai. Yang ini selesai. Yang ini dimudahkan segala urusan. Tapi niatnya harus akhirat. Kemudian kata Rasulullah. Yang ketiga. Ini yang tujuannya akhirat. Wa atat dunya wa yarahimah. Dan dunia akan mendatangi hamba tersebut. Yang tujuannya akhirat. Dalam keadaan dunia mendatangi dia. Rahimah. Dalilah hakirah. Rendah sekali. Hina sekali. Ya. Seolah-olah. Terima pula ya. Ayo terima. Banyaklah aku nilai ya. Ayo terima ya. Tawaran-tawaran. Masya Allah ya. Terima, ayo terima. Merendah supaya diterima ya. Tapi al-akhirah, dilihat. Dunia yang datang pada dia. Ini haram. Tidak diterima. Ya namanya al-akhirat. Yang haram. Yang gak akan diambil. Ini ada syubhat ini ya. Namanya tujuannya akhirat ditinggalkan dia. Gak mau yang syubhat-syubhat. Syubhat itu dalam keadaan dia gak tahu ini halal atau haram. Ini halal. Tapi anak khawatir nanti akan melalaikan saya ke akhirat. Diambil apa enggak ya? Kalau tujuannya akhirat, kalau membahayakan dia ini terhadap akhiratnya, ya ditinggalkan walaupun itu halal. Sehingga dunia ini terus datang merayu-rayu supaya menerima alul akhirat tersebut. Tapi akhirat demikian sekali. Kalau dunia jangan tanya itu, sudah apa saja yang datang halal, apalagi haram atau halal apa? Apalagi halal ya, haram saja disikat, diambil. Inilah al-akhirat. Alul akhirat pasti dapat dunia dan mendapatkan dunia dalam keadaan suhulah, dalam keadaan mudah. Datang dunia ya dengan mudahnya. Kemudian Rasulullah menyebutkan lawannya. Faman kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi fa farraqa syamlahu wa lam ta'tihi dunya illa ma qaddaralah. Barang siapa yang dunia itu sebagai hamnya, sebagai niatannya, sebagai tujuannya dalam melakukan apa-apa, dunia. Nanti anak mau gimana tentang ini? Dunia terus yang dipikir. Yang dituju dunia. Maka kata Rasulullah, maka Allah berikan di depan matanya ini ya, dijadikan di depan matanya merasa butuh sekali. Kurang. Aduh, gimana nih? Merasa butuh terhadap dunia tersebut. Kurang terus. Itu terus dia mikir di depan mata dia terus kurang jadi fakir anak fakir artinya saya butuh ini butuh itu terus di depan mata dia ini merasa butuh terus terhadap sesuatu, nggak pernah puas dengan dunia yang Allah berikan padanya, merasa kurang, merasa butuh ini butuh itu terus. Ini orang yang tujuannya dunia. Wa farraqa syamlahu, dan Allah porak-porandakan urusannya. Yang tadinya dia mungkin usaha sudah masyaallah ditata ini, pegawainya sudah gini, di briefing ini. Wah, kelihatannya sudah untungnya sekian. Wah, pelanggan-pelanggannya banyak. Sudah. Wah, kelihatannya bagus rapi ini sudah.
Yang ini juga dia punya pabrik, sudah pabriknya tuh begini. Wah sudah aturannya begini. Wah disiplin semuanya ini, rapi semuanya urusannya. Karena dia tujuannya dunia. Mungkin dia punya persawahan yang begini. Wah sudah diatur rapi. Wah manajemennya luar biasa. Subhanallah. Karena dia tujuannya dunia ya. Maka farroqa samlam. Allah porak-porandakan urusan dia. Yang tadinya sudah begini, dia sudah menata, mengumpulkan usaha terus, berhasil, semakin besar, sudah rapi ini sudah. Biasanya kan demikian kalau usaha itu ya, kalau kecil-kecilan masih asal-asalan, semakin besar, semakin ini perhatian kebutuhan konsumen itu, diperhatikan, semakin rapi, kelihatannya rapi. Setelah jadi tidak. Bagaimana orang kondisi tersebut? Hancuran. Allah porak-porandakan urusannya. Kemudian kata Rasulullah, dan dunia tidak datang kepada dia kecuali apa yang telah ditakdirkan untuknya. Walaupun dia usaha ini kalau sudah dapatnya segi, ya kurang dari itu ya kan kurang. Inilah orang yang tujuannya dunia dan orang yang tujuannya akhirat. Dalam hadis ini bahwasanya orang yang tujuannya akhirat, dia mendapatkan rezeki dengan mudah. Dan orang yang tujuannya dunia dapat rezeki dengan susah. Susah. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan di majlis ini. InsyaAllah kita setiap pagi walaupun 10 menit ya, paling lama 15 menit ya. Kita terus akan membahas tentang bagian dari agama kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi anak pribadi khususnya dan antum semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini sebagai penghuni jannah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.